Hai Sobat, ketemu lagi sama Kak Erni di Jumat Psikologi Gangguan Kepribadian. Pernah nggak sih kalian ngerasa tiba-tiba dijauhi temen, dengar rumor aneh tentang diri sendiri, atau reputasi yang kalian bangun tuh hancur gitu aja? Bisa jadi loh, kalian ini sedang mengalami apa yang disebut sebagai smear campaign, atau kampanye kotor, atau kampanye menjelek-jelekan. Nah, kampanye ini bukan kayak gosip biasa, tapi sebuah taktik manipulatif yang disengaja. Menurut Rebecca Zung, dalam Zung 2020, smearing campaign ini adalah upaya seorang narsisis untuk menyebarkan kebohongan dan informasi yang salah agar orang lain tuh membenci targetnya. Menurut Zung juga, taktik ini tuh adalah bentuk kontrol untuk mengisolasi dan membuat target merasa tidak berdaya. Nah, selain ini, selain kata Zung nih ya, Dr. Ramani Durvasula juga menyatakan bahwa taktik ini adalah alat bagi individu pendendam dan manipulatif untuk mengendalikan narasi serta menghukum orang lain yang menjadi targetnya. Itu Durvasula 2024. Nah, hari ini kita diskusi tentang smearing campaign ini ya, berdasarkan analisis dari 4 ahli dan pengalaman Kak Erni sendiri. Yuk kita mulai. Nah, kenapa sih narsisis melakukannya? Pertama nih kita harus pahami dulu, apa sih yang mendorong seorang narsisis melakukan hal sejahat ini pada orang lain? Jill Weiss dalam konten YouTube-nya The Enlightened Target 2022 memaparkan beberapa alasan utamanya. Pertama, korban tuh memberikan cedera narsisistik atau narcissistic injury yang parah pada sang narsisis. Smearing campaign tuh hampir selalu terjadi setelah narsisis mengalami cedera narsisistik yang parah. Biasanya tuh karena korban meninggalkan atau membuang mereka terlebih dahulu. Jadi si narsisis ini merasa harus membalas dan merekonsiliasi cedera harga dirinya ini. Dan cara nomor 1 untuk mencapai rekonsiliasi itu adalah dengan memfitnah serta mencoba menghancurkan kehidupan dan reputasi targetnya. Kedua, ada keinginan narsisis untuk mengendalikan persepsi orang lain terhadap targetnya. Jadi ketika narsisis menyadari bahwa mereka tuh nggak bisa lagi ngendaliin targetnya, mereka tuh akan mencoba mengendalikan bagaimana orang lain melihat si target gitu. Dan apa yang mereka percayai tentang target itu gitu, yang harus dibuat orang lain tuh percaya terhadap pandangan mereka. Nah, smearing campaign itu kan bentuk pencemaran nama baik dan kontrol koersif jadinya. Yang ketiga, disebabkan oleh kecemburuan dan iri hati yang luar biasa besar. Narsisis nih, terutama narsisis ganas atau malignant narsisis, itu nggak punya hati. Nggak punya hati nurani, nggak punya empati, belas kasihan, rasa bersalah, penyesalan, atau rasa malu. Tapi mereka punya kecemburuan dan iri hati yang patologis dengan segenap jiwa raga mereka. Nah, iri hati ini bisa memicu keinginan kuat untuk menghancurkan hidup target, bahkan mencuri atau merusak hal-hal yang membuat target tuh dicemburui sama dia, sama orang lain gitu kan. Keempat, ada obsesi narsisis untuk selalu menang. Narsisis tuh sangat putus asa dan terobsesi untuk menang kalau mereka kalah tuh. Mereka ingin narasi mereka, versi sejarah yang mereka tulis ulang, itu yang untuk menang dengan segala cara. Dan mereka nggak peduli dengan kerusakan tambahan yang mereka sebabkan. Bahkan pada anak-anak mereka sendiri. Karena ya narsisis tuh nggak benar-benar bisa mencintai siapapun. Mereka nggak punya hati, termasuk pada anak mereka sendiri. Walaupun itu golden child-nya. Jadi anak-anak itu bisa jadi alat yang sah untuk dieksploitasi dan disakiti demi mencapai kemenangan mereka. 5. Mereka punya ketakutan akan terungkapnya kebenaran atau fear of exposure. Dan salah satu alasan utama narsisis melakukan smearing campaign itu adalah karena takut rahasia mereka akan terbongkar. Narsisis tuh tahu banget bahwa si target ini adalah orang yang tahu sesuatu tentang dia. Paling enggak ya tentang diri aslinya yang sebenarnya si narsisis itu. Nah, narsisis nganggap target ini bisa loh menghancurkan hidup mereka dengan kebenaran dan fakta-fakta yang mereka tahu.
Nah, karena itu mereka nih, si narsisis ini mencoba menghancurkan hidup dan reputasi si target terlebih dahulu melalui kebohongan yang menjijikan dan besar-besaran itu. Yang keenam, narsisis itu melakukan proyeksi atau projection. Nah, kalian tentunya tahu nih projection itu apa ya. Dari video KR ini mengenai projection ada tuh, dimana sang narsisis menyematkan sifat-sifat buruk dari dirinya sendiri pada sang target. Ya, dimana narsisis menuduh target melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka sendiri yang melakukannya. Menurut Weiss, projection itu merupakan mekanisme di mana seorang narsisis menuduhkan sifat, kesalahan, atau niat buruk mereka sendiri kepada targetnya. Nah, dalam praktiknya, kalau Weiss melihat ini terlihat seperti upaya bertukar identitas. Dan projection ini bisa terjadi dalam dua cara. Yang pertama nih, kata Weiss nih, narsisis kan menyematkan sifat buruk dia ke target. Misalnya nih, seorang narsisis yang tukang selingkuh tuh bakal nuduh pasangannya selingkuh. Tukang fitnah, nyebut targetnya nggak bisa dipercaya. Atau ada ibu yang suka nunjuk-nunjuk orang tua, terus sebenarnya dia, tapi bilangnya targetnya tuh di mana anaknya. Suka nunjuk-nunjuk orang tua, celak pinggang, tendang pintu, sampai tetangga datang ke rumah jam 1 malam. Kayaknya itu bukan projection aja ya, tapi ditambah hiperbola juga. Aduh. Nah, yang kedua, sebaliknya nih, ketika narsisis memberikan sifat buruk ke target, dia ngambil sifat baik si target itu untuk dirinya. Misalnya nih, karena korban itu dicitrakan jahat, maka kan mereka yang orang baiknya di mata orang lain. Mereka yang akhirnya jadi punya banyak teman, karena orang melihat dia berseberangan dengan si target yang jahat itu gitu kan. Nah, sebenarnya bagi korban yang mulai sadar soal polanya, sebenarnya setiap tuduhan yang dilontarkan oleh narsisis itu harusnya dilihat sebagai pengakuan dosa mereka sendiri. Karena fitnah mereka kan cerminan langsung dari perilaku mereka sendiri. Nah, tapi bagi korban yang masih terjebak dalam hubungan ini, taktik itu tuh sangat efektif untuk membolak-balikan pikiran mereka dan membuat si korban jadi meragukan realitasnya sendiri, di gaslight gitu. Nah, sekarang kita bicara soal anatomi serangan narsisistik. Kapan dimulai, cara kerjanya gimana. Nah, oke. Kan kita sekarang udah tahu alasannya. Ya, kenapa sih smearing campaign itu? Nah, sekarang kita bedah gimana sih cara kerja anatomi dari smearing campaign itu. Nah, melanjutkan dari Jill Weiss tadi yang bilang bahwa smearing campaign itu biasanya dimulai dari putus kontak. Nah, ada nih Michelle Lee Neves 2023 yang menjelaskan bahwa smearing campaign tuh nggak cuma dimulai setelah hubungan berakhir atau setelah putus kontak aja, tapi itu terjadi sepanjang keseluruhan hubungan itu sendiri. Ini termasuk di lingkungan anak-anak, anggota keluarga, dan teman-teman bersama si target dengan narsisis ini. Ini misalnya dengan anak-anak ya. Kalau sang narsisis tuh berada dalam pernikahan, dia tuh biasanya ngerusak aturan atau batasan bagi anak-anak dari pasangannya, dan membuat si pasangan itu terlihat seperti orang jahatnya, dan kemudian dia mengajari anak-anak itu untuk tidak menghormati pasangan itu. Contohnya, kalau yang narsisis ini suami misalnya, istrinya bilang, anak-anak tuh baru boleh makan permen pas mereka SMP deh gitu, supaya gigi mereka tuh sehat pas tumbuh. Tapi bapaknya justru kasih anak-anaknya permen di depan ibunya, sambil nunjukin kasih sayang gitu. Biasanya dibikin-bikin tuh, supaya si anak itu jadi senangnya sama dia kan. Terus akhirnya jadi bikin ibunya jadi musuh bagi anaknya itu. Nah, dari kecil itu pelan-pelan, terus-terusan, kan lama-lama anaknya tuh bersikap bermusuhan sama ibunya dan adore banget sama ayahnya. Karena ibunya tuh yang jahatnya di mata mereka, dan ayahnya tuh adalah orang baiknya gitu buat mereka. Nah, kalau dengan teman dan keluarga, misalnya nih kayak sebelum melakukan acara sosial tuh bisa aja narsisis tuh menghina, bikin korban ngerasa nggak aman, terus bikin korban ngerasa dirinya buruk banget. Kemudian di acara si narsisis berubah jadi penuh kasih sayang, baik hati gitu kan pada si target nih gitu. Sementara si target ini kan tetap dalam keadaan marah, tersinggung atau bingung tuh dari interaksi sebelumnya. Tadi dia gini, sekarang kok gini gitu kan. Nah, narsisis tuh lalu kemudian kasih tahu orang lain,
Ya mereka tuh korban tuh target tuh lagi tegang, cemas gitu kan. Terus coba bantu si target gitu kan. Nah, karena narsisis bicara positif tentang si target sambil memfitnah secara halus, mereka yang dipercaya gitu. Nah, contohnya mungkin gini ya, misalnya nih sebelum berangkat ke acara keluarga, seorang ibu yang narsisis tuh sengaja bikin anak perempuannya nggak percaya diri. Dia terus-terusan muji kecantikan sepupu si anak gitu kan, sampai si anak tuh ngerasa dirinya jelek banget gitu. Akibatnya kan karena sakit hati, anaknya tuh jadi sikapnya dingin, cemberut gitu kan selama acara gitu kan, bahkan kesal sama sepupunya itu. Nah, melihat itu si ibu tuh langsung memanfaatkan kesempatan ya dengan pura-pura khawatir gitu. Pas acara dia bilang tuh ke kerabat lain dengan suara lembut dan terkesan kayak orang bijak dan sabar gitu kan. Nah, bahwa tuh ya anak saya tuh memang gak bisa gaul gitu, atau anaknya suka marah kalau dikasih nasihat gitu kan. Nah, akhirnya semua orang kan jadi simpatinya sama ibu itu, dan sebaliknya mereka menyalahkan si anak yang dianggap punya sifat buruk, padahal kan sumber masalahnya tuh adalah perlakuan si ibunya itu gitu. Selanjutnya nih, gimana sih Smiring Campaign ini bekerja? Durvazula 2024 menguraikan ada 11 unsur penting dalam kerangka kerja Smiring Campaign ini. Pertama, adanya keterlibatan orang narsisistik atau manipulatif. Jadi Smiring Campaign ini ya hampir selalu melibatkan individu yang narsisistik atau sangat manipulatif, yang pendendam, insecure atau nggak aman, dan nggak dewasa secara emosional. Intinya kampanye kotor ini ya bukan sekedar gosip biasa, tapi senjata khas dari individu dengan kepribadian yang bermasalah. Yang kedua, ada perasaan sudah disakitin gitu kan. Jadi pelaku tuh memulai kampanye karena merasa telah disakiti. Dia memainkan peran sebagai korban abadi. Dan ini tuh dipicu oleh hilangnya kendali sebenarnya, atau perasaan gak diperlakukan semestinya. Dengan kata lain, serangan keji ini ya selalu dibingkai sebagai tindakan pembelaan diri dari sudut pandang pelaku yang ngerasa jadi korban dari sang target. Nah, yang ketiga, ada obsesi dan sifat pendendam. Pelaku dia jadi obsesif untuk balas dendam dan menghancurkan reputasi si target. Kampanye ini bisa berlangsung sangat lama, bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Artinya kampanye ini bukan reaksi emosi sesaat, tapi sebuah proyek balas dendam obsesif yang bisa berjalan tanpa batas waktu. Keempat, ada penyebaran cerita dengan cepat, speed kata Dr. Ramani. Jadi ini kan sang narsisis itu dia bergerak cepat, menyebarkan narasi ke target empuk atau para pendukungnya, enablersnya, flying monkey-nya, yang lebih naif atau mudah dipengaruhi, sebelum si target memiliki kesempatan untuk menjelaskan apapun. Pada dasarnya jadinya ini adalah strategi serangan fajar untuk mengontrol narasi dan memastikan bahwa kebohongan mereka tuh didengar lebih dulu oleh orang lain. 5. Ada tuduhan yang dibuat secara licik sehingga terkesan masuk akal. Jadi pelaku tuh membuat tuduhan tuh terdengar masuk akal, memanfaatkan fakta bahwa nggak ada orang yang sempurna dalam mengingat, dan mengeksploitasi kelemahan sang target. Bisa juga dia ngambil 5% kebenaran, tapi itu sisanya memodifikasi semua. Jadi itulah yang bikin kebohongan mereka tuh sangat efektif, karena nggak sepenuhnya fiktif, dan dirancang agar terdengar logis dengan memanfaatkan kelemahan nyata dari sang target itu. Keenam, jelas-jelas melanggar kepercayaan. Si narsisis itu sering membagikan informasi rahasia yang dipercayakan target kepada dia selama hubungan, menggunakan informasi itu sebagai bagian dari senjata yang sering dicampur dengan cerita bohong. Pokoknya intinya ini adalah bentuk pengkhianatan tertinggi di mana rahasia dan keintiman masa lalu itu bisa dipersenjatai untuk menghancurkan balik sang target itu sendiri. Yang ketujuh, ada triangulasi dan gosip. Smiring Campaign itu kan ditopang oleh triangulasi dan gosip, di mana pelaku menceritakan versi berbeda kepada orang lain yang berbeda juga, gitu kan. Terkadang ngadu domba satu sama lain agar mereka nggak bandingin catatan atau kemudian malah dukung target.
Nah ini taktik adu domba klasik tuh untuk memastikan si target itu terisolasi dan para pendukungnya tuh nggak bisa saling menginformasi atau mengkonfirmasi cerita yang sebenarnya. Kedelapan, ada taktik halus yang sulit dilacak. Jadi pelaku tuh bertindak seperti tim operasi khusus. Dia nyebarin sindiran secara santai dan dalam percakapan biasa gitu. Dia juga menghindari komunikasi tertulis biasanya. Nah, hal ini bikin upaya hukum seperti pencemaran nama baik itu jadi sulit karena minim bukti. Nah, dengan kata lain, metode mereka tuh dirancang untuk memberikan kerusakan maksimal sambil meminimalkan bukti gitu. Sehingga pelaku tuh ya bisa aja selalu nyangkal gitu. Walaupun korbannya bilang gini, tapi enggak tuh gitu, nggak ada buktinya. Gitu 9. Kan? Ada penyangkalan dan gaslighting. Jadi tuh jika dikonfrontasi, si narsisis ini akan menyangkal smearing campaign itu. Enggak tuh, aku nggak jelek-jelekin dia. Nah, dia melakukan gaslighting dan malah nuduh balik si target itu gila lah, paranoid, atau bahkan narsisistik gitu. Nah, ini adalah taktik untuk membuat target tuh jadi nggak stabil dan malah memperkuat narasi mereka. Jadi ketika dikonfrontasi, pelaku tuh nggak hanya nyangkal, tapi juga secara aktif menyerang kewarasan si target untuk makin mendiskreditkan mereka. 10. Ada unggahan media sosial yang tersirat. Jadi meskipun ada yang memfitnah terang-terangan, banyak tuh sebenarnya narsisis tuh menggunakan unggahan misterius, ambigu, atau pasif agresif di media sosial setelah mereka mendekati individu secara langsung. Nah, unggahan ini tuh berfungsi sebagai serangan publik yang terselubung, memungkinkan si pelaku itu untuk menyakiti target sambil mempertahankan citra nggak bersalah di mata umum. Yang ke-11, ada duka cita bagi target. Jadi konsekuensi yang signifikan dari masalah ini adalah duka yang dialami target. Bukan hanya karena menanggung akibat dari kampanye itu, tetapi juga karena adanya kesadaran menyakitkan bahwa teman atau keluarga yang mereka percaya mungkin mempercayai tuduhan itu dan menjauh tanpa meminta klarifikasi dari mereka. Dan ini dapat menyebabkan kerusakan reputasi dan restrukturisasi paksa dalam dunia sosial seseorang. Nah, pada akhirnya rasa sakit terdalam bagi target itu bukan fitnah itu sendiri, melainkan pengkhianatan dari orang-orang terdekat yang mempercayai kebohongan itu. Terus kenapa sih orang percaya pada kebohongan mereka? Nah, setelah memahami betapa kompleksnya serangan ini, muncul pertanyaan besar. Ya, mengapa taktik yang begitu jahat ini seringkali berhasil? Kenapa orang-orang begitu mudah percaya pada kebohongan narsisis? Nah, News 2023 menjelaskan psikologi di baliknya. Jadi taktik psikologis utamanya adalah memberikan pujian terlebih dahulu sebelum mereka kemudian melontarkan kritik. Narsisis tuh bakal berkata kayak, dia orang baik kok, tapi, nah, pujian ini tuh membuat mereka tuh kelihatan adil dan gak bias. Jadi kritik setelahnya justru lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Nah, sebaliknya, korban yang tulus tuh seringkali terlihat sangat negatif karena pengalaman pelecehan yang tersembunyi itu membuat pandangan mereka yang terpolarisasi ya menjadi kurang dipercaya oleh orang luar karena kan sangat berseberangan dengan pandangan si narsisis itu. Nah, lalu gimana sih kita bisa tahu kalau kita ini sedang jadi target dari smearing campaign ini? Zoom 2020 memberikan tanda-tanda spesifik yang harus kita waspadai. Yang pertama, ada sikap dingin tiba-tiba dari orang. Orang yang tadinya ramah, mendadak menghindari kita gitu kan. Atau bersikap dingin tanpa alasan yang jelas. Ini tuh seringkali jadi pertanda pertama nih, bahwa seseorang tuh sudah meracuni pikiran orang lain tentang diri kita di belakang kita. Yang kedua, ada gosip dan rumor yang beredar. Jadi kita mulai mendengar bisikan atau cerita yang gak benar atau versi yang diputarbalikkan tentang diri kita. Nah, pada dasarnya ini adalah momen ketika amunisi kampanye fitnah tersebut itu pada akhirnya sudah sampai ke telinga kita nih. Yang ketiga, kita mulai dikecualikan, diisolasi.
Jadi kita nggak lagi diundang ke acara sosial atau profesional yang biasanya kita hadirin tuh gitu kan. Nah ini adalah eskalasi dari sikap dingin di mana pengucilan sosial sudah jadi tindakan nyata yang memisahkan kita dari lingkungan kita. Keempat, muncul flying monkeys. Narsisis tuh merekrut orang lain yang dikenal sebagai flying monkeys ya, kalian tahu ya, untuk menyebarkan kebohongan dan mengganggu kita atas nama mereka. Jadi orang-orang ini mungkin percaya bahwa mereka tuh sedang menolong sang narsisis yang seringkali tuh memainkan peran sebagai korban dari kita nih sebagai targetnya. Intinya si narsisis ini dia nggak nyerang sendirian, dia ngerekrut pasukan yang sudah dicuci otaknya untuk melakukan serangan atas nama mereka. Kelima, kredibilitas kita diserang. Narsisis tuh bakal nyerang karakter, kompetensi, dan bahkan kewarasan kita. Kita bisa disebut gak stabil lah, gila, pembohong lah, itu kepada orang lain tuh. Ini kata Jung 2020. Jadi ini adalah serangan fundamental yang bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas kita. Sehingga apapun pembelaan yang kita berikan itu akan dianggap gak valid sama para flying monkey-nya itu. Nah, 6. Mereka memainkan peran korban atau playing the victim. Nah, taktik inti mereka adalah menggambarkan diri mereka sebagai korban dari dugaan pelecehan atau ketidakstabilan kita nih sebagai targetnya, kata Jung 2020 nih. Jadi ini adalah strategi pembalikan fakta di mana pelaku agresi justru memposisikan dirinya sebagai korban untuk membenarkan serangannya kepada kita. Nah, sekarang kita bicara soal pengalaman Kak Erni nih. Ya, dalam pemahaman Kak Erni, semua pernyataan para ahli ini nyata semua ya. Ya kan selain mereka memahami ilmunya, mereka-mereka ini kan juga mantan target atau mantan korban. Ya jadi mereka tahu benar gimana rasanya. Itulah kenapa semua penjelasan para ahli ini buat Kak Erni terasa begitu familiar, begitu relate, begitu dekat. Dari pengalaman Kak Erni sendiri selama menghadapi kondisi dan orang-orang semacam ini, Kak Erni tuh ngelihat ada 10 poin penting yang ya Kak Erni lihat dan rasakan dalam konteks manipulasi jenis ini ya. Yang pertama, ya sensitivitas narsisis itulah yang membuat mereka menarget seseorang. Jadi narsisis itu kan sensitif banget tuh ya. Karena mereka berangkat dari rasa nggak berharga, ya maka mereka sangat sensitif terhadap apapun sikap yang membuat mereka merasa nggak berharga gitu. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang suka nyombong gitu kan, terus kita tuh nggak sadar ngernyit gitu kan pas mereka nyombong tuh, apaan sih nih orang gitu kan. Nah mereka tuh bisa ngelihat itu, mereka bener-bener nangkep gitu bahwa kita ngelihat mereka sesungguhnya di dalam mereka. Nah terus nggak tahu gimana dalam beberapa waktu tuh tau-taunya udah beredar cerita yang aneh-aneh gitu tentang kita, tujuannya untuk membungkam kita gitu. Kedua, target utamanya biasanya adalah orang-orang yang empat ya. Ini juga kata psikolog ya. Kenapa? Karena ya mereka lebih cepat melihat, mereka lebih ngomong, mereka truth teller gitu. Kok mami begini? Kok mbak begitu? Kenapa mas seperti itu gitu? Mereka lebih kritis. Apalagi itu empat yang sudah jadi korban berkali-kali gitu kan, atau target berkali-kali dalam lingkup dengan orang-orang yang narsisistik di dalamnya. Nah narsisis melihat bahwa dia tuh dilihat gitu, dan orang yang lihat itu bahayanya. Jadi bukannya mereka memperbaiki sikap mereka yang manipulatif gitu, mereka malah gimana caranya harus menghabisi hidup orang yang melihat mereka itu. Nah ketiga, cara mereka ngomong itu kan sangat meyakinkan sehingga mudah dipercaya oleh para calon flying monkey-nya. Kalau menurut pengalaman dan pengetahuan KRI itu kan ya mungkin karena seorang narsisis itu nggak punya kapabilitas untuk merasa salah atau malu atas kesalahannya. Jadi ya mereka juga nggak akan nunjukin sikap atau gesture yang mencurigakan karena ya mereka nggak punya rasa malu atas kebohongannya. Kalau orang normal tuh kan ada gesture tertentu ya yang nunjukin bahwa mereka malu ketika mereka bohong. Ya narsisis tuh nggak punya itu. Walaupun kadang ada saatnya kelepas gitu kan. Tapi mereka bisa cepat pulih. Jadi dia tuh bisa begitu meyakinkan pada para calon flying monkey-nya. Keempat,
Nah, Kak Erni setuju dengan Dr. Ramani nih bahwa smearing campaign itu yang terpenting adalah kecepatan. It's about speed katanya. Jadi target tuh belum mikir apa-apa, tahu-taunya sang narsisis tuh udah ngomong apa ke siapa gitu kan. Sehingga si siapa itu tahu-tahu sudah antipati sama si target gitu kan. Padahal misalnya target aja tadinya bahkan nggak mikir mau ngomong apapun soal si narsisis itu ke siapa-siapa gitu. Ya kalaupun target ngelihat nih orang aneh ya, red flags ya, ya mereka berusaha enggak untuk suzon gitu kan. Nah, dari pengalaman ini nih Kak Erni pernah tuh sampai berantem sama seseorang ya, untuk membela seorang yang Kak Erni hormatin lah gitu. Nah, dalam perdebatan awal itu, si orang itu nyerang fisik duluan, ya Kak Erni lawan lah ya. Jadinya berantem fisik gitu kan. Duh. Nah, ya Kak Erni cerita yang sebenarnya ya cuma ke suami, di rumah aja, nggak kemana-mana. Tapi ternyata setelah 10 tahun lebih, gosip yang berkembang itu ternyata adalah bahwa Kak Erni yang nyerang duluan. Dan bukan karena belain siapa-siapa juga gitu. Nah, siapa yang nyebarin? Ternyata si orang yang nyerang duluan itu gitu. Plus orang yang Kak Erni bela itu. Kan jadi apa ya, jauh belakangan kok Kak Erni ngelihat keduanya tuh sama-sama red flags nih, punya lebih dari 5 karakteristik konsisten dari NPD yang ada di DSM-5TR itu. Nah kena sana sini deh Kak Erni gitu kan, ya itu karena mereka udah lebih duluan, padahal kita nggak mikir apa-apa gitu. Kelima, yang seperti yang Dr. Durvasula bilang soal 5% kebenaran itu, memang Kak Erni setuju, selalu ada sedikit kebenaran di dalam kebohongan mereka. Makanya target pun sering berhasil di gaslight gitu. Dan cerita itu pun bisa dimodifikasi lagi terkait waktu, tempat, orang, kejadian gitu. Mereka tuh bisa tuh bahkan menggabungkan 2-3 fakta yang berbeda dalam waktu yang berbeda, seolah itu di waktu yang sama gitu. Misalnya nih kan pernah nih, ada seseorang yang bilang sama Kak Erni bahwa beliau tuh datang ke rumah saudaranya terus nggak dibukain pintu gitu kan. Nah, pas dibukain pagar, yang buka ya anak adiknya itu. Terus pas keluar kayaknya baru bangun tidur tuh gitu kan. Jadi gitu beliau persisnya ngomong, gak dibukain pintu, pas keluar kayak orang baru bangun tidur gitu. Ya, udah kesel aja Kak Erni tuh sama anak itu gitu. Kesel beliau nggak dibukain pintu, kesel juga anak tuh baru bangun tidur. Bingung juga kok bisa ikut kesel ke situ, padahal kan orang baru bangun tidur nggak apa-apa ya. Ya mungkin nadanya itu yang bikin Kak Erni jadi kesal juga, si anak itu baru bangun tidur gitu kali ya. Padahal kan nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kemudian ada saksi mata yang bilang, ya nggak dibukain pintu karena salah rumah gitu kan. Pas dibukain ya memang dibukain, anak itu baru bangun tidur gitu. Nah, kan belakangan sekitar setahun kemudian ada cerita nih gitu, bahwa anak itu ternyata sudah, maaf nih, mengandung sebelum menikah. Nah, totalnya ceritanya beliau tambahin gitu. Tuh anak kayak baru bangun tidur, di belakangnya ada cowoknya, sama-sama baru bangun tidur gitu. Lah, jadi kan aneh ya. Nah, selain itu gitu, kemudian ada juga nih seorang narsisis yang datang ke tempat sahabat Kak Erni gitu kan, terus ngomong tentang Kak Erni tuh pernah marah-marah sama beliau tuh di mall gitu kan. Nah, Kak Erni tuh saking udah lamanya tuh sampai lupa kapan gitu ya Kak Erni sampai marah-marah sama beliau ke mall gitu kan. Nah terus setelah Kak Erni inget-inget gitu, lah ceritanya bahkan bukan gitu ya, ada satu kebenaran bahwa ada kondisi Kak Erni ke mall dengan beliau gitu kan, tapi marah-marahnya bukan dengan beliau gitu kan, terus kemudian marah-marahnya juga nggak di mall itu gitu, dan bahkan alasan Kak Erni marah-marah juga nggak seperti yang beliau ceritakan gitu, kan aneh gitu kan, apa sih gitu. Ada kebenaran di dalamnya, tapi yang lainnya dicampur aduk, dibolak-balik, dimodifikasi gitu. Keenam, korban dan flying monkey dibikin nggak pernah ketemu. Ya kayak para psikolog bilang, nggak akan ada klarifikasi antara orang per orang. Ada aja caranya buat bikin kedua pihak itu nggak pernah ketemu. Gak usah lah ngomong ke dia, kita nggak bakal menang. Dia selalu mau menang. Ada yang bilang,
Mau ngapain sih dia minta klarifikasi? Mau ngajak perang. Ada yang bilang, gak usah lah manggil-manggil dia, nanti keluar setanku. Ini pengalaman Kak Erni ya gitu. Nah akhirnya para flying monkey itu ya udah males ketemu sang target. Orang jahat, jangan dideketin, mau menang sendiri. Itu sinyal yang dikasih ke mereka. Malah yang ada, para flying monkey itu menolak ketemu target kalau diminta klarifikasi. Ya mereka bergosip antar mereka aja, tapi nggak pernah mau mengklarifikasi si target itu. Nah, ketujuh, karena hasil smearing campaign ini, korban pun jadi menyakiti orang lain. Kak Eri sering bilang, yang lebih nyakitin itu bukan apa yang mereka-mereka itu lakukan padaku, tapi apa yang kemudian aku lakukan pada orang lain. Orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar menyayangiku. Nah, dari perasaan terisolasi itu, target pun jadi menjauhi, menyakiti, atau push away good people gitu. Ada yang sering bilang sama Kak Erni, kamu tuh disukain orang karena kamu tuh suka dipuji. Kalau dari puji, apa aja kamu kasih ke orang itu. Ya padahal belakangan Kak Erni lihat itu projection ya. Beliau yang suka begitu, tapi beliau serahkan semua karakter buruk beliau itu ke Kak Erni. Tapi akibatnya apa? Ya Kak Erni jadi takut sama orang yang baik. Takut sama orang yang berbaik sama Kak Erni. Kak Erni takut mereka mau apa gitu dari Kak Erni. Gak mungkin ada yang suka sama gue ini busuk, jahat, cuma suka pujian. Mereka pasti ada apa-apa gitu. Itu pikiran Kak Erni. Akhirnya Kak Erni jadi sinis dan kasar sama mereka. Ya jadinya mereka menjauh dari Kak Erni. Karena Kak Erni yang mendorong mereka pergi. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin korban makin terisolasi. Jadi udahnya si korban dijauhin orang, dia pun menjauhkan orang-orang yang simpati sama mereka. Nah dalam pikiran narsisis ya, yeay gitu kali ya, kata si narsisis. Akhirnya aku berhasil bikin tuh orang membusuk sendirian di dunia ini. Aku gak rela dia lebih hebat dari aku. Kedelapan, biasanya korban tuh baru melakukan pembelaan diri jauh belakangan. Hasilnya, ya dia malah makin dijauhin gitu. Biasanya nih, dari hasil smearing campaign itu, korban tuh bisa aja udah lama baru sadar bahwa dia pada dasarnya tuh nggak bersalah gitu. Itu bisa puluhan tahun kemudian tuh, ada satu-satu yang datang mempertanyakan ke korban, apa benar kamu tuh begini waktu dulu? Apa benar kamu tuh begitu sama si A gitu kan? Ya sedikit yang datang sih gitu kan, tapi paling nggak kan jadi jawaban gitu. Oh pantas waktu itu dia begini. Oh nah kan sudah kuduga waktu itu aku dibilang begitu sama dia gitu kan. Nah jadinya setelah lama dan setelah mulai ada klarifikasi satu-satu ini, ya korban baru bisa memvalidasi dirinya. Nah dari situ mulai deh korban mencoba melakukan pembelaan diri yang luar biasa gitu kan, malah mau ngurusin semua ke semua gitu kan, bahwa gue ini begitu saat itu karena ini loh, bukan mau gue gitu. Jadi ada keinginan besar untuk kasih tahu ke dunia bahwa, hey, kalian yang bilang-bilang aku ini begitu, tahu nggak sih kalian apa yang sudah aku lalui gitu kan? Kalian aja nggak ada pada saat itu, malah yang ada pas kejadian kalian malah belum lahir, terus sok-sokan benci aku tanpa pernah mau tahu sebenarnya yang terjadi gitu kan? Kesembilan, para flying monkey itu menghindari akuntabilitas atau tanggung jawab. Nah, jadi pas ketahuan bahwa mereka ikut berkontribusi, memberikan dampak yang berbahaya pada targetnya, nggak ada tuh yang mau ngaku. Gengsi dong, udah salah. Gengsi juga untuk ngakuin bahwa mereka tuh sebenarnya udah tertipu sama sang narsisis. Jadi alih-alih mereka ngaku salah dan minta maaf sama korban, ya mereka malah membuat si korban yang seolah ngada-ngada gitu, yang bikin-bikin masalah aja gitu kan, gitu. Mereka gaslight tuh si korban gitu. Nah jadinya ya pembelaan korban tuh nggak bakal didengerin, malah dijauhin kan si target itu. Soalnya gosipnya kan udah santer gitu kan, si fitnah atau gosip itu udah jadi karakter sama si target itu kan, jahat, busuk, jelek, berani sama orang tua, gak sayang sama adik, gak kompeten dalam pekerjaan, suka ngelawan guru, dan lain-lain lah bikin-bikin gitu kan. Nah hampir semua orang yang ada di dunia sang narsisis itu tuh udah diajari untuk merasa malu jika ngaku salah. Tapi mereka nggak diajari untuk merasa malu
sudah nuduh orang rame-rame yang belum tentu salah, walaupun itu saudara mereka sendiri. Ya, malah bisa jadi nih, keturunan para flying monkey itu malah dibikin takut dan ngejauh pada si target. Ya entah karena mereka segengsi itu untuk ngaku salah, atau supaya kebenaran gak pernah terungkap. Ya agar mereka tetap bersih di mata anak cucunya. Ke-10, dampak pada korban itu melampaui umur sang narsisis. Kenapa sang narsisis sering bisa menang? Apalagi di zaman dimana studi NPD itu jauh dari populer ya. Pada masa KR ini kan tahun 90-an ya. Ya karena kan yang dihasilkan adalah perasaan tereksklusi dan terisolasi pada korbannya. Nah itu akan tetap ada, walaupun sang narsisis sudah nggak ada. Ya salah satunya ya karena orang-orang yang sudah percaya 100% sama sang narsisis itu dan gak mau mengklarifikasi kebenaran pada sang target itu, ya masih pada hidup untuk terus memberikan perasaan sendiri itu pada si korban. Dan itu bisa turun-temurun tuh. Jangan ke bibi kamu yang itu, dia jahat. Nah, dan untuk seorang anak mulai mempertanyakan kebenaran dari sikap orang tuanya, mengkomparasi dan menganalisis dari fakta dan data yang real, itu kan bisa makan waktu puluhan tahun dalam lingkup yang disfungsional ya, gitu. Belum tentu loh kita masih ada pada saat dia ngeh pada akhirnya. Apalagi kalau orang tua itu buat si anak adalah orang tua yang punya kesan baik gitu. Ya pasti dipercayalah sama mereka. Jadi pada akhirnya si korban atau target itu tetap merasa sendirian. Walaupun sang narsisis yang gak bertanggung jawab itu sudah lenyap dari muka bumi ini. Nah terus gimana kita mengatasi smearing campaign ini? Melindungi diri dan reputasi kita. Nah di sini Michelle Linius 2023 juga membahas bagaimana menggunakan psikologi ini untuk keuntungan kita. Ya bukan untuk manipulasi, tapi untuk membantu orang lain memahami sudut pandang kita dan gak jatuh ke dalam perangkap narsisis. Nah, tujuannya juga adalah untuk menimbulkan keraguan pada manipulasi sang narsisis itu. Dengan kata lain tuh, tujuan kita tuh bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi cukup untuk membuat orang lain tuh berpikir ulang tentang narasi si narsisis itu. Nah, misalnya nih, jika kita perlu mengatasi situasi tersebut, Nifsu menyarankan untuk kita terlebih dahulu tuh menyatakan kata-kata yang benar-benar positif tentang si narsisis ya. Misalnya, ya orang ini adalah ayah atau ibu dari anak saya dan saya mendoakan yang terbaik untuk mereka gitu kan. Sebelum kemudian kita menyatakan pengamatan yang jujur gitu kan. Meskipun ya jujurnya juga kritis gitu. Misalnya, ya sayangnya dia punya masalah dengan kemarahan gitu kan. Nah, kan pendekatan ini membuat pernyataan kita tuh lebih kredibel gitu. Ya mirip dengan cara narsisis beroperasi gitu kan. Jadi psikologi terbalik nih gitu kan. Di mana pendekatan ini membuat kita jadi lebih terlihat seimbang dan objektif gitu. Jadi kritik jujur kita tuh akan lebih dipercaya daripada jika kita hanya meluapkan emosi. Walaupun emosi ya. Nah, strategi ini sangat berguna di lingkungan di mana kita nih harus berinteraksi dengan narsisis atau orang-orang yang terhubung dengan mereka. Ya, misalnya di tempat kerja atau komunitas bersama lah gitu. Tujuannya sih ya adalah untuk mencegah orang lain tuh sepenuhnya benar-benar mempercayai si narsisis ini. Karena narsisis ini kan ingin kita bereaksi dengan kemarahan kita, reactive abuse gitu. Nah, yang hanya akan memperkuat narasi mereka gitu. Jadi kita yang jelek di mata orang. Intinya gitu kata News ini, dengan menolak untuk bereaksi secara emosional, kita secara efektif tuh melucuti senjata narsisis dan menggagalkan narasi yang telah mereka bangun tentang kita pada orang lain. Jadi sobat, kesimpulannya, seperti kata Zoom 2020, smearing campaign itu nyata, disengaja, dan sangat merusak. Kata Durvasula 2024, ini adalah taktik psikologis yang kompleks dan berbahaya. Narsisis tuh nggak punya batasan dalam upaya memfitnah, dan mereka mampu tuh melakukan hal-hal yang menjijikkan, yang nggak terbayangkan oleh kita sebagai targetnya. Nah, jika kalian mengalaminya, please sadari banget ya, kalian tuh nggak sendirian.
Perkuat kesadaran diri bahwa kalian tuh berharga dan gak pantas untuk diperlakukan tidak sebagai manusia. Sayangi diri kalian. Perasaan kalian ngerasa sendirian itu kan contoh keberhasilan sang narsisis tuh untuk membuat kalian merasa gak pantas ada di dunia. Jadi bayang-bayang. Kalau rasa KRNI dulu tuh kayak hantu, gak napak tanah antara ada dan tiada. Nah, jangan biarkan mereka menang. Pertama, kita harus kuatin diri kita yang sedih dan marah itu oleh diri kita yang sekarang. Pegang tuh inner child kita dan katakan, aku menyayangi kamu. Kamu hebat, kamu bisa. Lalu, ya kita lingkari diri kita dengan orang-orang baik, supporting system kita. Orang-orang yang masih percaya sama kita, orang-orang baik yang membela kita, baik di depan maupun di belakang kita. Mereka ada, kadang sudah di depan mata tuh, tapi kita bisa aja mengabaikannya karena kita sedang buta sama kemarahan kita pada diri kita sendiri yang sedang merasa nggak berharga ini. Nah, ini yang menurut KRNI adalah P3K psikologis kita. Sadari keberhargaan kita, lingkari diri dengan supporting system. Nah, selain untuk diri sendiri, pengetahuan ini tentunya juga membekali kita untuk menjadi teman yang lebih baik. Kita harus lebih peka terhadap orang di sekitar kita. Jika ada teman atau anggota keluarga yang tiba-tiba dikucilkan atau menjadi subjek rumor negatif, ya kita jangan langsung menghakimi. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa menjadi support system yang gak mudah terhasut dan benar-benar hadir untuk mereka yang mungkin sedang diserang secara diam-diam. Nah, selain melakukan P3K psikologis tadi ya, kuatkan diri dan lingkari diri dengan supporting system, para ahli juga menyarankan untuk mencari dukungan profesional, seperti terapi dengan psikolog atau psikiater gitu. Karena smiring campaign ini menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa loh. Mulai dari rasa kehilangan, terisolasi, kebingungan, ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan, kemarahan, hingga kerusakan profesional yang nyata gitu. Ini kata Durvasula 2024. Jadi mengetahui pola-pola ini itu adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita. Panjang ya, ngos-ngosan KRNI karena emosi terkuras habis nih, tarik napas dulu. Tapi ya semoga cukup lengkap untuk kalian ya. Oke sobat, terima kasih banyak sudah sampai di sini. Cinta banget sama kalian. Ya semoga kita dilindungi dari orang-orang ini. Dan siapapun dari kita yang sedang merasakan tekanan dari orang-orang semacam ini, semoga kalian diberikan kekuatan dan jalan keluar secepat mungkin. Amin ya robbal alamin. Nah, kalian bolehlah berbagi pengalaman kalian di sini. Berikan juga masukan jika ada tambahan dari kalian. Biar bisa jadi insights buat kita semua. Please jangan lupa like and subscribe-nya agar kita bisa terus berbagi ilmu, cerita, dan diskusi yang berisi. Semangat akademis. See you. Love you all. Mwah.